Tuhanan yang di Trinitas itu kan tidak bisa dipahami dengan logika. Logika kan terbatas. Ini melampaui logika, jadi jangan nggak nyampe logikamu, nggak pakai nyampe otakmu itu. Gimana itu menerima penjelasan seperti ini, Jess? Oke, simpelnya kita jawab dulu. Logika diberikan oleh siapa? Allah ya. Allah berikan kita logika kan. Terus kenapa kita tidak bisa sampai menjelaskan pengajaran Allah dengan logika yang diberikan Allah? Lebih make sense yang mana? Logika diberikan Allah. Terus Bapak Gereja mengatakan ini ada pelajaran yang melampaui logika. Berarti Anda melampaui Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ketemu kembali penonton sekalian dengan Hidayatullah TV. Kali ini saya ada di sebuah hotel di Surabaya dengan yang nama barangkali penonton sekalian sudah sering atau pernah melihat atau pernah mendengar video beliau yang akhir-akhir ini memang viral. Jesslyn Tia Lestari ya. Iya. Ya, saya akan mulai dari pernyataan Cik Jesslyn di sebuah podcast ya. Saya berislam karena saya butuh Tuhan. Kalau saya nggak salah gitu. Emang selama ini nggak butuh Tuhan atau jauh dari Tuhan? Saya nggak percaya ada Tuhan. Sebelum ini saya tidak percaya ada Tuhan. Karena whatever happen in my life itu karena saya. Misalnya hidup saya susah, mungkin karena saya kurang usaha, saya kurang maksimalkan energi saya, atau saya kurang mengejar, saya kurang ambisius, jadi saya kurang sempurna. Saya hidup saya sukses berarti semua juga karena hal hasil tangan saya kan. Karena saya harus berkeringat, saya harus berjerih payah, susah payah. Jadi dulu itu konsep saya, kenapa saya butuh Tuhan. By the end of the time, semua tergantung apa yang saya lakukan. Jadi saya percaya bahwa semua kemampuan itu tergantung pada diri saya, bahwa hidup dan mati saya, nasib saya itu ada di pundak saya sendiri. Itu kenapa saya mikir kayak udah nggak perlu lagi yang namanya Tuhan. Karena sebelumnya pas saya masih di Kristen juga saya mempelajari konsep Tuhan itu very doesn't make sense. Banyak hal yang tidak make sense, banyak hal yang mesti dicocok-cocokin ya, mesti kita kayak agak didoktrin. Memang kita perlu menerima doktrinnya agar kita can bow, supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi kan masalah menyembah kepada Tuhan itu masalah hati, dan hatinya saya juga membutuhkan logika gitu loh. Saya mesti mengerti, saya mesti mengaccept bahwa memang benar, memang konsep Tuhan seperti ini, konsep beribadah seperti ini, konsep kita menyembah seperti ini yang benarnya. Tapi kan dulu saya di Kristen, saya sudah mencari ya, saya berpetualang cukup banyak gereja juga untuk saya mencari pengajaran Tuhan yang paling benar-benar make sense, yang memang fair, yang memang kita butuhkan di kehidupan kita tuh seperti apa. Tapi kan by the end of the time saya tidak menemukannya, dan kebanyakan balik kembali semua gereja itu akan mendoktrinkan iman. Oke, you say iman. Tapi iman itu kan nggak bisa kamu bilang, kamu beriman ya Jess ya, terus beres. Kan nggak sesimpel itu. My life doesn't get that simple. My personality juga nggak akan make sense seperti itu gitu loh. Hidup saya tuh banyak susahnya, banyak perjuangan yang beratnya. Kalau kamu tiba-tiba bilang imanin saja, syukuri saja hidup ini. Jujur kalau saya mau berkata dari kacamata pandangan saya, ngapain saya bersyukur? Hidup saya susah tuh, penuh dengan perjuangan. By the end of the time yang kalian lihat dari luar-luarnya tuh berlian-berlian, the fame, the everything, itu yang kalian lihat dari luar. Tapi yang saya rasakan dari dalam tuh semuanya the pain gitu loh. Kenapa saya mesti bersyukur? Kenapa saya mesti bersyukur kepada Tuhan? Yang Tuhannya pun saya berdoa, saya mau pilih yang mana gitu loh. Kan ada step by stepnya kan. Itu kan ada trinitas, itu kan 3. Which one I want to pick gitu loh. Yang mana saya harus percayai? Dan apakah kalau misalnya saya percayai, hidup saya akan langsung berubah? Kan tidak juga. By the end of the time akan bergantung pada saya kan. Saya doa dan saya tidak. Masalah besok saya makan atau enggak tergantung saya pergi ke kerja atau tidak. Bukan tergantung saya berdoa atau tidak. Betul? Nah, by the end of the time, makanya Kristen saya sudah fall, saya sudah nggak beriman, tapi saya bingung nih. Ada kebingungannya saya adalah saya mau pegang agama apa? Kalau you want to release Christian, kamu harus memegang satu agama. Karena saya pribadi, orang di luar mungkin boleh bilang loh kok lu bingung sih? Kok gitu aja lu bingung? Bagi saya tuh nggak. Jadi orang harus jelas.
kamu harus punya agama. Kamu nggak boleh sampai namanya tidak ada agama, karena nggak ada agama itu kamu lebih parah kan. Tapi saat saya mengatakan itu, ironisnya adalah dalam hati saya sudah ateis, karena saya sudah tidak percaya ada Tuhan. Semua itu dari diri saya gitu loh. Tapi saya tetap tidak mau dipanggil orang ateis. Saya mau tetap dipanggil orang Kristen. Jadi saya pegang aja statusnya, tapi saya tidak usah jalankan sisa-sisanya semuanya. Karena kalaupun saya masih megang konsep Kristen nih, kan saya masih mengakui Yesus Tuhan kan dulu kan. Berarti dosa saya masih bisa tebus dong. Kan saya masih mengakui Yesus Tuhan, walaupun saya tidak percaya adanya Tuhan. Tapi yang penting mengaku, betul? Yang penting mengaku, yang penting kita masih ada ya kayak setor muka ya. Secara kasarnya kita bilang kayak kita masih setor muka. Mungkin pergi ke gereja 6 bulan sekali atau misalnya 1 tahun sekali. Saya yang saya pakai selama 3 tahun itu adalah saya masih setor muka pas Natal. Gak apa-apa dong, penebusan dosa 1 tahun sekali. Kalau lebih parah ada yang bertahun-tahun baru nembus sekali ya. Saya 1 kali aja paling Natal. Tapi yang paling hit pointnya saya adalah pas akhir tahun 2023 itu saya benar-benar merasakan. Saya sampai tanggal 25 Desember saya tidak merasakan there's a need untuk menyetor muka. Karena menurut saya ngapain kamu bohongin diri kamu sendiri? You lying to yourself. Kayak kamu itu gak percaya tentang Tuhan lagi. Kamu yang memang sudah menjalani hidup berdasarkan proyeksi kamu sendiri. Kamu memplan semua dari ujung ke ujung pakai overthinking dan sampai saya sakit dan stres dan lain-lainnya berdasarkan kemampuan kamu sendiri. Ngapain lagi kamu kayak masih cuma megang satu buah status, what's for gitu loh. Mendingan udah lepas saja, accept the reality gitu loh. Accept the reality bahwa kamu memang ateis, memang kamu tidak percaya Tuhan, memang kamu sudah menghilangkan konsep dengan Tuhan dalam hidup kamu. Ya sudah, saya finally udah saya nggak mau ke gereja lagi. Toh saya tidak percaya kan, toh saya nggak ada iman, buat apa? Nggak ada gunanya juga. Saya lepaskan. Setelah saya lepaskan di bagian Januari itu hidup saya benar-benar terlihat ya goncangannya. Jadi selama ini seakan saya itu cuma menutupin, misalnya kayak ya you just give a band-aid untuk tumor gitu. Kayak misalnya penyakit kamu tumor, tapi kamu tuh cuma diplasterin doang, tapi kamu nggak obatin penyakit kamu. Jadi sekali plaster tuh dibuka, istilahnya Kristen saya lepas benar-benar. Saya nggak mau lagi pegang status Kristen. Saya kelihat nih, oh hidup saya tuh parah, a lot of things yang saya lakukan tuh salah, banyak hal-hal tuh yang saya berdosa banget. Dan yang paling parahnya adalah dosa saya terhadap Tuhan. Saya benar-benar menganggap tidak ada Tuhan. Menurut saya itu udah salah, karena baru ngeh ya. Saat saya ateis kan saya make sense saja, tapi saat saya benar-benar dipanggil ateis, saya nggak menerima itu. Saya benar-benar merasa oh ini salah total. Barulah saat itu saya sebenarnya default mode-nya saya, kalau misalnya saya sudah posisi seperti ini, saya dulu kan juga pernah ya masuk ke posisi di mana saya sangat stres banget. Saya benar-benar hidup ini rasanya tidak tentram, mau nggak mau kayaknya cari Tuhan kan, kita cari our makers, right? Saat saya nggak tentram itu saya cari psikolog. Karena selain Tuhan yang juga bisa bantu saya ngomong dan bisa bantu saya menyelesaikan, saya punya nih permasalahan dalam hati, bukan ekonominya saya, bukan sosialnya saya, bukan teman dan bukan lain-lain, tapi dalam hati saya seakan I fight with myself inside. Tolong selesaikan. Psikolog tahu kan, karena mereka punya ilmu kejiwaan dan lain-lainnya. Mereka bisa mengerti, oh mungkin kamu you have a lack of empathy or something like that dan lain-lain. Harusnya saat Januari itu saya pergi ketemu psikolog, seperti base defaults. Tapi memang hidayah dari Allah diberikan di tempat saya tinggal, dimana saya kan waktu itu saya pindah ke tempat tinggal baru sekitar 4 bulan sebelumnya, 4-5 bulan sebelumnya di tahun 2023 itu saya pindah ke tempat tinggal yang baru karena saya berpindah tempat kerja. Di tempat barunya saya itu memang banyak kaum muslim ya. Nah di kaum muslim tersebut saya tuh mulai mendengarkan yang namanya debat-debat lintas agama, dimana Kristen versus Islam kan. Pertama-tama sih saya masih ilmu ngotot, jujur saya ilmu ngotot dan saya merasa kayak I'm very familiar with debate. Dulu saya juga menangkan debat sampai ke tingkat nasional. Saya juga sudah pernah merasakan seberapa sakit dan seberapa susahnya. Dan saya tahu inti dari debat itu adalah menambah pengetahuan kita yang melejit gitu loh. Karena biasanya orang yang masuk ke dalam debat itu ada orang yang menganalisa paling dalam, dan biasanya mereka tuh buka open dan secret-secretnya tuh dibuka di situ. Pas saya udah kebuka rahasia-rahasianya, saya ngerasa kok kayaknya saya ngotot banget, kayak saya bebal banget ya. Saya jadi Kristen tuh saya selalu memikirkan there is the third way, kan harusnya only right and wrong kan. Nah kok kayaknya kita pas di Christian itu kita diajarin ada middle way gitu loh, the way of Jesus, misalnya kayak percaya dengan keimanan kita tuh bisa melampaui ini kan. Nah saya jadi mulai merasa apa saya yang halu ya, apa saya yang nggak bener atau saya ngotot atau gimana. Tapi saya dengerin terus, makin saya dengerin
it doesn't make sense. A lot of Christians, bahkan pendeta-pendeta dan lain-lain, mereka emang menjelaskan Alkitabnya tuh ke kiri ke kanan. Saya kamu maunya apa sih? Kamu menetapkan sebagai perjanjian lama kah, atau kamu mengimani perjanjian baru? And by the end of the time, Tuhan yang mana yang kamu imani? Jadi kayak ada tiga komposisi, tapi kamu jadikan satu entitas gitu loh. Gimana caranya? Itu kan a very similar case with a little bit paganism ya, dan Hellenism ya. Dulu saya belum tahu tentang Hellenism, jujur. Saya baru tahu Hellenism pada saat saya belajar Kristologi. Tapi paganism itu sangat terasa, terutama Christmas dan juga perjamuan kudusnya kita tuh mirip paganism, to be honest. Dan karena kan saya juga belajar budaya-budaya dengan orang-orang sekitar saya, juga orang-orang Barat, orang-orang yang juga very educated. Mereka juga gimana caranya saya juga melihat perspektif memegang Christian dari pandangan orang Barat. Dan saya melihat mereka tuh seperti pagan. Mereka tuh kelihatan seperti pagan. A lot similar. Makanya dari itulah saya mulai mereview kembali. Benar nggak sih yang dulu saya pelajari? Benar nggak sih yang Islam katakan tuh seperti ini? Saya cross check gitu loh. Dan saya juga mencoba membuat argumen bantahan kalau misalnya saya ditukar posisi dengan pendeta Christian itu. Saya selalu berdiri di atas base of Christian. Yang saya mau tanyakan pun saya nggak mampu mencela ataupun merlibat melawan argumentasi yang diserahkan kepada Islam, karena by the end of the time Islam tuh memakai Alkitab. Mereka tuh tidak ngaco-ngaco loh. Mereka tuh cuma mencocokkan, oh misalnya ini perkataan kami perjanjian lama, nah sekarang ini tuh ada nih yang similar things di perjanjian baru, tapi berbeda, dibuatnya berbeda. Kenapa bisa beda? Bahkan kalau saya digantikan posisi itu saya nggak bisa ngejawab. Saya juga nggak bisa merlibat karena itu bukti, itu fakta aktual. Nah dari situlah membuka mata saya untuk ayo kita coba pelajari Islam. Ternyata Islam is not worse gitu loh. Islam punya banyak similarity dengan kita. Tapi yang paling jelasnya ya tentang Nabi Isa, ya memang Yesus adalah Nabi Isa. Benarnya harusnya Yesus adalah Nabi Isa. Bahkan kan ada gereja Isa Al-Masih kan? Kenapa bisa ada nama gereja Isa Al-Masih jika Nabi Isa bukan Yesus? Terus siapa Nabi Isa? Kan bingung sendiri Kristen kalau kita tanya Nabi Isa itu siapa? Kalian mau bilang beda? Bedanya bagaimana? Kalau kalian cuma bilang beda perspektif itu berarti misalnya ini botol. Bapak lihat dari arah sana, cuma bisa kelihatan belakangnya. Saya lihat arah dari arah sini, namanya spivah. Tapi kalau beda ini botol, botol kan? Nah, ini sampai saya tanya-tanya ke pendeta-pendeta juga sama. Mereka cuma bisa bilang ini beda perspektif. Tapi saat saya tekankan, berarti barangnya sama, orangnya sama, betul? Entitasnya sama. Diam, menyerah. Ya sudah, berarti you guys are claiming, berarti selama ini kalian tuh melakukan banyak framing terhadap Islam. Kalian tuh melakukan banyak framing negatif yang melekatkan Islam seperti pada hal-hal yang cukup tidak baik ya. Hanya berdasarkan dengan asumsi kalian sendiri. Nah, saat saya sudah membuka hati lah, saya membuka hati, saya nyerah. Oke, udah deh, kalau memang salah ngaku aja salah. Jadi nggak ada yang salah dengan mengaku salah gitu. Emang kita manusia toh, kita pasti buat salah. Kita ada kekurangannya, kita akuin. Tapi habis kamu akuin, kamu perbaiki. Because everybody do that. Dan begitulah hidup kita. Nah dari situlah baru saya mendapatkan hidayah. Saya baru bisa menerima Islam. Dan saat saya menerima Islam pun itu tidak auto correction ya, itu tidak benar-benar langsung menghapuskan. Misalnya saya Kristen nih, terus langsung hilang nih. Kayak benar-benar saya tuh benar-benar langsung jadi muslimah yang benar muslimah banget. Enggak juga, semua kan butuh proses. Begitu kalau dari saya. Dari sisi Islam tadi, sisi mananya yang kemudian meyakinkan? Ketuhanan yang paling konsep jelas tauhid ya. Konsep tauhidnya sangat jelas. Yang kedua adalah konsep peribadatannya. Jadi bagaimana kita mendirikan sholat itu yang benar-benar meyakinkan saya, oh kita ini nih baru namanya kita tuh menyembah Tuhan, baru namanya kita percaya. Karena dari konsep sholat sendiri, sholat tuh sangat dijaga ya. Sholat tuh nggak bisa kayak kalau peribadatan di Kristen itu kan beda-beda ya. Ada yang tepuk tangan, ada yang berdiri, ada yang nyanyi, ada yang cuma duduk, ada yang diam, ada juga yang seperti Kristen Ortodoks yang juga agak mirip seperti sholat, atau ada yang seperti mereka cuma benar-benar cuma doa doang kan. Nah tapi setelah saya pelajari dasar-dasar Islam, semua sholat sama. Semua sholat tata caranya semuanya sama. Tidak boleh Anda buat sendiri ada tata cara sholat yang gimana-gimana. Jadi harus mengikuti tata cara sholat generali seperti apa, dan itu yang benar. Nah ini yang benar membedakan jauh banget dari saya yang dulu ya percaya oke, saya bisa sembah Tuhan gimana pun juga, kita tidur kita doa juga nggak apa-apa kan. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi setelah saya dipelajari, saya diberikan ilmu, diberikan pengetahuan, saya pelajari tentang bagian Islam adalah kok kamu kurang ajar banget sama Tuhan. Maksudnya Tuhan menciptakan kamu
kamu sempurna ujung kaki ke ujung kepala, semuanya nggak ada jahitan, nggak ada luka, nggak ada yang ketinggalan ya. Alhamdulillah kita tidak cacat secara mentally ataupun secara physically. Tapi kok kamu sama Tuhan menyembah aja, kamu pilih-pilih seenak hati kamu, senyamannya kamu, secomfortnya kamu. Jadi apakah kamu yang mengatur Tuhan atau Tuhan yang mengatur kamu? Kan gitu konsepnya kan? Peribadatan harusnya benar-benar kita itu berhadap kepada Tuhan. Kita harusnya benar-benar mohon ampun kepada Allah karena emang kita manusia itu penuh dengan dosa. Kita hidup di dunia ini semua tuh banyak banyak bisikan-bisikan roh jahat juga. Banyak bisikan hati, niat hati kita yang jahat juga banyak. Jadi itu tidak mungkin satu manusia itu tidak ada dosa, tidak mungkin namanya itu benar-benar sangat amat baik. Oleh karena itulah kita butuh yang tata cara penyembahan Allah yang benar. Jadi gimana sih cara kita manusia yang berdosa, kita manusia yang penuh dengan celah, yang sangat amat kotor ini boleh sampai memasuki istilah kita sampai menghadaplah kepada Tuhan. Gimana cara kita bisa menghadap kepada Tuhan? Kan hanya dijelaskan dalam Islam. Kita bahkan berwudu saja harus ada niat wudunya, dan bahkan berwudu benar-benar harus secara benar-benar kita harus hormati ya semua sistemnya benar-benar 3 kali, dan ada sunnah-sunnahnya juga. Ada juga yang kita ucapkan sebelum kita berwudu. Jadi mensucikan diri kita dulu supaya kita berharap memohon bahwa doa kita tuh sampai. Karena istilahnya misalnya paling gampang, kita mau ke istana presiden, bisa nggak pakai sendal sama celana pendek? Diusir kan? Yeah. Tapi kok bisa tapi kok bisa ke gereja kita pakai tank top, atau bisa kita pakai rok yang pendek atau something? Ini Tuhan loh. Tuhan sama presiden yang mana lebih tinggi? Tuhan jelas kan? Tapi ke Tuhan kita tidak menjunjung tinggi seakan kita benar-benar mau bertemu Tuhan, seakan kita benar-benar ingin menyembah kepada Tuhan. Tapi kita perlakuannya ya Tuhan, gue emang begini nih, gue emang orangnya mau ya santai. Kalau misalnya Tuhan tidak maha penyayang dan tidak maha pengampun, terus kita disentil, mati saat itu nggak mati kan? Nah jadi ini loh konsep mesti diperbaiki. Bukan Tuhan yang harus kita atur, tapi kita yang harus mengatur diri kita agar kita itu layak untuk bisa menyembah. Seperti kita berwudu dan saat kita bersolat juga, solatnya kita mesti fokus gitu loh. Bahkan solat tuh kalau kita ngomong atau apa langsung cancel, langsung batal. Udah nggak sah, kamu mesti ulangi gitu loh. Dan ada hadas kecil, hadas besar yang bisa mengcancelkan solat itu sendiri. Karena memang menghadap Tuhan itu tuh bukan kita bilang Islam ribet atau gimana, tapi menghadap Tuhan tuh harus benar-benar serius. Harus benar-benar kamu pertanggungjawabkan. Karena saat ini masalah hubungan kamu dan Tuhan. Istilah hubungan kamu dengan Maha Pencipta yang paling tinggi. Jadi gimana pun juga kamu nggak boleh kasih alasan toleransi atau apapun juga yang membatasi bahwa yang penting aku hadap Tuhan. Nggak bisa. Semua barang itu ada prosedurnya. Dan kalau kita tidak pernah bisa menghormati Tuhan kita, bagaimana kita bisa mengimani Tuhan kita? Kayak kita bisa merespek seseorang, kita bisa mengikuti perkataan seseorang. Misalnya perkataan orang tua kita bisa ikutin. Ada kan anak-anak yang sangat mengikuti perkataan orang tua, dan anak-anak yang pembangkang. Nah kalau anak-anak yang mengikuti perintah orang tuanya, pertama yang harus anak-anak itu mengerti ada respect terhadap orang tuanya, betul? Setelah dia merespek, barulah dia bisa tunduk patuh 100%. Begitu juga kita kepada Tuhan, apalagi kepada Tuhan. Tuntukannya kita itu lebih tinggi lagi karena kita sebenarnya tidak ada apa-apa, kita tidak punya hak untuk mendemand apapun kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan kita nafas yang gratis saja, kita sudah harus bersyukur gitu loh. Mata kita bisa buka, sudah harus bersyukur. Itu sih yang buat saya benar-benar amazed dan awed banget dengan Islam. Satu hal tadi sih, Islam rasional gitu ya, konsepnya. Sementara sebelah menurut Muslim tidak rasional, tidak logik. Tidak logik. Betul. Mereka kan mereka biasanya menjawabnya kan ini melampaui logika. Ketuhanan yang diintegritas itu kan tidak bisa dipahami dengan logika. Logika kan terbatas. Ini melampaui logika, jadi jangan nggak nyampe logikamu, nggak pakai nyampe otakmu itu. Gimana itu menerima penjelasan seperti ini, Jess? Simpelnya kita jawab dulu. Logika diberikan oleh siapa? Allah ya. Allah berikan kita logika kan. Terus kenapa kita tidak bisa sampai menjelaskan pengajaran Allah dengan logika yang diberikan Allah? Lebih make sense yang mana? Logika diberikan Allah. Terus Bapak Gereja mengatakan ini ada pelajaran yang melampaui logika. Berarti Anda melampaui Tuhan. Iya kan? Kan otoritas
Realitasnya begitu. Kalau bisa kita paralelkan kan, apakah Anda melampaui Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan kita logika nih. Logika ini apakah untuk disia-siakan? Nggak mungkin. Tuhan tidak mungkin menciptakan segala sesuatu tanpa tujuannya sama sekali. Kan? Kita sudah berikan logika. Salah satu hal yang paling penting dalam hidup manusia yang juga membedakan kita dengan binatang. Kalau kita nggak ada logika sama dengan binatang. Kita disuruh kiri, kanan. Manusia kan amazingnya kita bisa menciptakan barang. Kita bisa rebel. Itu juga sebuah keajaiban dari Allah gitu loh. Allah yang membuat kita tuh punya will, punya passion dan lain-lain. Anda ingin menghilangkan yang namanya logika, itu sama saja dengan Anda ingin melampaui haknya Allah. Ini adalah hak Allah untuk menentukan gitu loh. Dan kalau memang pengajaran itu masih di dunia, and again, pengajaran itu juga Allah turunkan kepada nabi-nabi, betul? Apakah nabi-nabi manusia? Iya. Betul. Nah, kalau nabi-nabi manusia, pasti mereka menciptakan pengajaran tersebut. Kan harus dicatatkan kan? Kan semuanya ada pencatatan. Sampai bisa sampai ke kita pada hari ini, saat dari zaman nabi-nabi, semuanya pasti dicatatkan, dituliskan, dipelajari kan. Bagaimana nabi-nabi ini bisa menuliskannya jika tidak menggunakan logika? Pasti menggunakan logika dong. Pasti benar-benar mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan hikmatnya. Habis itu mereka jadikan perkataan tulisan. Habis itu dijadikanlah, dan mereka harus menggunakan logika untuk memproses. Kalau nggak mereka proses pakai apa? Kan tidak ada barang lain tidak diproses. Otak kita dong pasti dipakai untuk memproses kan. Sekarang tiba-tiba ingin diklaim bahwa ini melampaui segala logika. Iya, kalau melampaui segala logika dan misalnya membawa Pak gereja ya biasanya mengklaim seperti ini ya. Bapak jelaskan sampai bisa diterima. Karena again, barang ini, pengajar ini pada awalnya berdasarkan juga hasil pemikiran logika. Betul? Hasil pemikiran bapak-bapak gereja pada zaman dahulu. Sekarang tugas bapak gereja zaman ini adalah mengkonklusikan hasil pemikiran ini sampai hasil pemikiran ini memang masuk ke dalam logika kembali. Jadi from logika to logika. Bisa tidak? Begitu saja. Kalau kita udah main namanya logika-logikaan ya. Jadi jangan cuma bisa mengklaim, oh ini tidak bisa, Anda harus mendengarkan panggilan Tuhan atau lain-lainnya. Beda dengan kalau bisa kita mengatakan seperti hidayah. Hidayah itu kan melembutkan hati. Melembutkan hati itu melembutkan egonya kita. Jadi apakah kita memilih ingin menyerah atau kita memilih mengotot? Itu kan masalah hati. Tapi kalau masalah logika itu sangat terukur. Sangat terukur. Dan berikan aja bukti-bukti, fakta-fakta saintifik. Kalau masalah panggilan hati, bahwa gereja mau bilang kayak, oh ada orang di Islam menerima Yesus karena tidak ada panggilan hati. Saya masih lebih mengokekan ya, karena kan itu keimanan. Balik again, Anda punya hak dan Anda dilindungi undang-undang untuk memilih keimanan yang mana. Tapi kalau masalah Anda bilang jangan pakai logika, udah jangan ngomong dengan saya. Artinya kalau nggak pakai logika jadi binatang dong gitu. Iya. Dan berarti Anda siapa yang lebih berhak gitu? Anda yang memutuskan kita pakai logika atau tidak, atau Tuhan atau Allah yang memberikan kita logika tersebut? Siapa yang lebih berhak? Pasti Allah kan. Ya sudah. Jangan mencoba untuk apa ya? Jika Anda ingin melakukan penyisipan teologi atau Anda ingin mendoktrinisasi, langsung aja. Jangan ngeles ke kiri ke kanan. Gitu. Jadi ini Januari ya bersyahadat ya? Iya, betul. Akhir jadi sekarang 2 bulan ya? 2 bulan, Masuk bulan ketiga. Ya. Baik. Apa yang Cece rasakan selama 3 bulan ini menjadi muslim? Hadirkan kembali kebahagiaan mereka di momen Idul Kurban bersama Lasnas BMH. Kurban tanpa batas. Bahagia dengan berkurban. Jalan itu makin gak make sense. Makin gak make sense. Makin saya dalamin, karena kan saya mendalam. Nih, kenapa orang tanya, ngapain sih masih muda-muda kamu perlu mendalami? Kalau hidup udah susah tuh, kita cari jalan keluar. Kita cari barang untuk dipegang ya. Untuk rasanya tuh ada apa? Ada sedikit sense of ketenangan. Jadi dulu tuh, bahkan saya tuh nggak mau kalau dulu itu konsep saya terhadap bahagia itu nggak ada. Menurut saya normal aja, hidup tuh emang nggak bahagia. Ngapain perlu bahagia? Menurut saya begitu. Karena udah susah gitu loh. Posisi kayak dari dulu saya tuh di demand untuk mempunyai kemampuan. Misalnya saya masih umur 12, tapi demand dari kayak orang tua saya, dari juga ya majority orang tua saya itu mau mendemand saya mempunyai capability seperti orang yang 24 atau 28 tahun. Jadi twice of my power gitu loh. Memang betul secara IQ dan secara fondasi dasar, secara talent saya punya. Saya bisa kejar. Tapi kan capek. Capek, tidak enjoy life gitu. Life-mu tuh jadi rasa berat sekali karena kamu tuh harus menyanggupi. Iya, kamu tekanan terus sih, kamu harus menyanggupi hal yang kamu tuh harusnya bahkan belum lihat.
Nah, karena itu makanya saya mendalami tentang pengajaran kekristenan supaya saya tuh ada pegangan. Sambil saya berjuang maju, saya tuh nggak gila. Saya tuh masih normal gitu loh. Karena kan saya tahu konsekuensinya kalau misalnya kita terlalu gila terhadap sesuatu perfectionist begitu ya. Kamu lama-lama akan jadi psycho or something. Jadi saya seimbangi, saya pakai ketuhanan dan tuh berfungsi quite a long time. Sampai dimana kamu udah mulai akil balik nih, mulai nih masuk nih. Kok begini? Kok kita tidak menghargai hukum Taurat? Yang paling pertama kali saya ke deteksi adalah hukum Taurat. Kenapa kita tidak mematuhi semua hukum Taurat sekarang? Kenapa ada hukum-hukum Taurat yang dilemahkan? Kenapa kita sekarang itu harus benar-benar seperti percaya 100% kepada Yesus Kristus? Dan kenapa sekarang kita berbuat baik, kita tidak berbuat baik, Yesus tetap menebus dosa? Kenapa? Sayang dong. Saya amit-amit saya nggak mau pergi kehidupan yang gelap-gelap itu. Tapi saya percaya Yesus. Saya nggak pernah buat hidup gelap itu. Saya pertahankan sesusah payah mungkin untuk tidak jadi orang jahat. Saya diampuni Yesus nggak? Diampuni kan? Iya. Sebelah saya bunuh orang nih. Tapi dia sungkur sujud sama Yesus. Iya. Diampuni nggak? Diampuni juga. Terus kenapa saya susah, Harus dia susah-susah enggak? ya? Iya. Kenapa saya masih susah? Sama-sama diampuni ya. Sama-sama diampuni tuh. Dia mencuri melakukan segala sesuatu. Dia mencoba, misalnya kayak saya udah dewasa, pas saya udah mulai agak gede ini ceritanya. Saya kan banyak di kerjaan di perusahaan-perusahaan. Orang sebelah saya juga Kristen. Dia cuci uang, dia korupsi, dia beristri banyak sekali. Bahkan jujur ada yang sampai menikah di banyak gereja, tapi istrinya masing-masing beda-beda gitu loh. Oknum ya, itu oknum ya. Tapi itu kan dosa ya. Kita tahu itu dosa, itu nggak benar. Tapi mereka diampuni nggak? Diampuni. Menurut konsep pengampunan. Menurut konsep pengampunan, menurut konsep penebusan, jika kita percaya dengan Yesus Kristus dan kita mohon ampun, dosa kita diampuni karena sudah ditebus oleh darah Yesus. Betul? Sayang dong saya hidup. Ngapain saya hidup? Ngapain dunia ini masih perlu orang seperti saya? Mendingan semua orang seperti dia. Karena secara faktual, kalau misalnya kita menghitung itu untung dan ruginya ataupun positif and negative feedbacknya, bagusan dia. Susahnya nggak banyak, dia bisa melakukan seenaknya. Dan memang iya sih dunia susah, tapi minimum dia mendapat what she wants. Saya udah nggak dapat what I want. I can never be happy. Tapi aku juga nggak boleh hidup macam-macam, nggak boleh hidup salah. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Hidup saya susah dari ujung ke ujung. Kok jadi saya yang rugi? Kok jadi saya yang terlihatnya seperti seakan saya yang bego ya? Ngapain saya begini? Jadi saya merasakan diri saya sendiri. Apakah saya sendiri yang bego atau gimana? Lama-lama kita mencari. Kenapa orang-orang bisa berbuat dosa seenak-enaknya? Karena saya dari dulu biasanya tuh saya perfectionist. Misalnya kalau emang kita mau megang hukum Taurat nih, pegang, pertahankan till you die gitu loh. Kan kata Tuhan, katanya kepercayaan kamu. Masa kamu nggak mempertahankan gitu loh? Walaupun susah nih, walaupun pengajarannya susah, kan banyak agama lain juga susah, betul? Nggak cuma Kristen loh susah loh untuk cara penjalanan loh. Banyak agama lain susah loh. Tapi kok di Kristen kita mau istilahnya kitab lama kita, perjanjian lama kita, historinya kita, sebenarnya perjanjian lama pasti muncul duluan dong, baru perjanjian baru kan. Itu kenapa mereka posisinya juga seperti itu kan. Tapi kenapa kalian seenaknya bisa membatalkan saja hukum-hukum di perjanjian lama? Dan nanti kalau misalnya perjanjian lama kalian batalkan, kalian suruh orang ikutin perjanjian baru, terus kenapa nggak dihilangin aja perjanjian lama? Ya udah kita klaim aja, ya udah kita tuh perjanjian baru. Tapi kan kalian nggak mau, karena kamu menggenapi unsur-unsur kata-kata seperti itu. Dan saya kan saat itu saya sudah belajar yang namanya public speaking, saya sudah belajar bagaimana speech, saya sudah belajar namanya ngeles, teknik debate dan teknik lain-lain. Kok lama-lama pendeta kalian jadi kayak motivator? Kok kalian sama kayak misalnya kalian tuh sama kayak pengacara doang gitu loh? Kalian cuma bisa membela. Tapi kan iman tuh kan nggak bela ya. Iman tuh kan harus konkret ya. Istilahnya kayak jenderal udah kasih perintah nih, perang. Tiba-tiba 10 menit kemudian atau berapa menit kemudian dia bilang cancel.
kita jadi pengikutnya gimana dong? Bingung. Walaupun kita tuh paling hebat dalam peperangan ya, tapi kalau misalnya kita mendapatkan jenderal seperti itu yang bilang 1 menit perang, 1 menit mundur, 1 menit perang, 1 menit mundur, mau jadi apa? Ya. Kalah nggak? Ya. Dan kalah sia-sia kan? Karena tidak mengerti, karena tidak ada konsep kekonkretan. Dan kalau dibilang, orang suka bilang kan kayak Bapak bilangnya tadi ya, kalau bisa udah sampai kayak gitu nanti orang Kristen mengklaim pengajar ini melampaui logika. Ya lu aja melampaui logika, tapi kalau bagi orang-orang kayak saya benar berpikir hidup tuh nyata. Hidup itu harus ada logika. Kalau kamu mau hidup nggak logika, maaf, nanti kamu jadi orang yang suka berhalusinasi. Betul kan? Logika itu membatasi kita dari berhalusinasi dan agak-agak gila. Dengan logika itu kita bisa mengkonkretkan. Misalnya, oke, ini benar botol karena bentuknya botol gini lah. Itu logika. Tapi kalau orang halu, nanti dia bilang ini air mengalir dari mana-mana samudra lain. Itu kan halu. Tapi kan sudut pandang kan. Jadi ya begitu dari konsep saya pengertian terhadap Kristen itu, saya mencari Tuhan, saya mencari yang benar, iman saya sudah usahakan sebagus mungkin, saya sudah menjaga kehidupan sebersih mungkin yang saya mampu, menekan dosa sebanyak mungkin yang saya mampu. Tapi by the end of the time, karena perintahnya seperti tadi yang tidak benar-benar konkret, tidak ada pijakan yang pasti, saya juga nggak mau. Ngapain saya berkorban untuk hal yang sia-sia? Kan iman pengorbanan juga. Untuk iman itu kita juga a lot of things we have to sacrifice. Banyak mesti kita tahan, mesti sabar-sabar. Jadi Kristen juga kita mesti dulu kita juga mesti sabar yang kuat loh, menahan godaan, menahan segala itu sabar. Tapi kalau pada akhirnya tujuannya nggak jelas, mendingan saya nggak punya Tuhan. The least paling nggak ini apa motifnya dulu saya mikir saya mendingan nggak punya Tuhan dibanding saya punya Tuhan, tapi konsepnya begitu adalah saya nggak perlu berkorban. Mau aja orang jahat, ya udah saya jadi yang the worst. Kenapa? Toh sama kan? Begitu dari saya. Boleh tahu latar belakang keluarga sing? Boleh tahu latar belakang keluarga orang tua? Oh, kalau orang tua sendiri gimana ya? Menetapkan standar yang tinggi sekali itu kok? Oh, ini karena latar belakang orang tua sendiri dulu itu memang dari sisi mama dan papa itu keluarga yang cukup berada. Pertama cukup berada, dan kedua itu mama juga lumayan pintar. Jadi istilahnya mama juga punya track record perjalanan pendidikan dulunya itu pintar. Memang kayak graduation kayak top number one, kayak lulusan terbaik dari sekolahnya, dari SD, SMP, SMA yang berdasarkan cerita mama. Memang begitu. Dan memang karena kakak, kan saya paling kecil, jadi saya punya 2 kakak lagi, dimana kakak saya juga tuh sangat sukses. Jadi memang kayak kakak pertama saya tuh dimana-mana tuh pialanya tuh sampai satu ruangan, juara nasional dari singing, dari musik, dari matematika dan lain-lain, sampai pidato dan semua itu sempurna dari ujung ke ujung. Masuklah ke anak kedua, cici saya juga sama, pinter sekali, memang IQ-nya tinggi gitu loh. Jadi sudah ada setting standarnya begitu. Saya tuh mendapatkan setting standar lagi karena saya anak ketiga. Jadi di-expect melakukan hal yang sama karena memang sudah ada tekanan dan sudah ada bukti dan tuntutan yang tinggi. Dan memang susah gitu. Dan beda saya dengan kakak saya yang pertama tuh 12 tahun. Itu kenapa saya didemand untuk bisa menjadi seperfect orang yang dewasa. Karena saya dan kakak pertama saya umur beda 12 tahun. Tapi kan karena mother ya, jadi dia melihat kita, kalau kakakmu bisa kenapa kamu enggak? Toh kan kamu dari darah yang sama, gitu loh. IQ-mu pasti sama gitu, orang tuamu sama, kamu juga mendapatkan fasilitas yang sama. Tekanan seperti itu tuh yang tidak bisa kita pungkiri, karena itu udah ada pembuktian logika, udah ada pembuktian orangnya masih hidup dan mesti kita ikutin. Mau nggak mau kita ikut gitu loh. Dan dulunya saya mikir ya apa salahnya juga. Dari sisi saya juga tidak benar-benar menentang saya mau jadi orang bodoh, saya juga enggak gitu loh. Saya juga nggak mau hidup ini tuh benar-benar nggak ada pencapaian. Dan kami rata-rata kakak beradik semua, kami tuh sangat ambisius. Ambisi kami cukup tinggi dan memang kami bersedia sacrifice everything, do whatever it takes untuk mencapai ambisi kami. Dan itu tercapai. Tapi hati kosong. Ya, you sacrifice sama sebenarnya yang aku bilang kan. Saya bersedia melakukan apapun juga untuk mencapai. Ya betul, saya capai. Semua yang saya mau korbankan juga dikorbanin. Apapun itu benar. Jadi perkataan saya dan hasilnya saya dapat. Tapi saya hilang semuanya juga dalam waktu sekali. Tidak mendapatkan kedamaian. Nggak mendapatkan. Agama yang lama tidak bisa memberi kedamaian. Tidak bisa mengisi kekosongan hati. Tidak bisa. Ya.
Karena kan kita kan di drive dengan passion, dengan ambition. Ambition dan passion itu tuh emang kuat. It's a very powerful force. Tapi by the end of the time kita akan burn out, kita akan terbakar sendiri. Karena nggak ada damai dalam hatinya kita. Orang lain mungkin melihat kita sukses, orang lain tepuk tangan, orang lain happyin kita. Semua orang bilang, oh kamu hebat ya segalanya. Tapi dalam hati kita doesn't feel anything gitu loh. Ya udah, terus kenapa? What's the point gitu loh. Jadi setiap kali kita mencapai satu titik nih, misalnya saya baru dapat juara satu lomba sesuatu, terus besoknya saya dapat mahkota. Besoknya mahkota saya buang. Kenapa gitu loh? Apa sakitnya? Apa value mahkota ini? Saya sakit 1 tahun loh untuk dapat barang ini, saya buang. Karena itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Kamu akan merasa sangat amat bahagia saat kamu mengejarnya. Saat kamu dapat, pasti kamu sia-siakan. I tried a lot of times. Saya kirain, oh mungkin nggak cukup ya ini. Saya mau yang lebih tinggi nih. Saya kejar yang lebih tinggi. Setelah saya dapat lebih tinggi, nggak cukup juga. Jadi there's no amount of money, fame ataupun pencapaian apapun yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Kalau memang itu kosong, sudah akuin aja itu kosong. Dibanding kamu buat capek, buat sengsara dirimu sendiri, by the end nggak bisa juga. Baik, Ji. Baik, siap. Sudah jam 11. Iya, Harus siap. persiapan. Terima kasih banyak. Oke, makasih banyak ya Pak Ini ya. menjadi contoh yang baik bagi teman-teman yang lain yang mungkin mengalami fase atau persoalan yang sama dengan Giselle ya. Akhirnya kembalinya kepada Allah. Betul. Itu kemudian tinggal memilih Allah yang tepat. Betul. Karena banyak Allah. Tapi sekarang kan mudah, informasi dan teknologi itu memudahkan kita untuk apapun juga. Anda juga bisa memilih misalnya pembicara yang bisa Anda lebih yakin, atau Anda bisa lebih merasa gaya ngomongnya lebih enak, penyampaian lebih mudah. Sekarang tuh informasi sudah sangat mudah, jadi sangat berdosa lah ya istilahnya kita kalau misalnya kita tidak mencari, karena sudah dimudahkan. Ya. Mudah-mudahan Allah terus menguatkan keimanan keislaman Jessie dan juga kita semua. Amin. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.